Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar di pelajaran kedua tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini termasuk surat dalam Al-Quran ya. Baik, mari coba anak-anak simak gambar di samping. Yang pertama ada potongan-potongan ayat ini. Bapak bacakan ya. Potongan ayat yang pertama, wal asr. Yang kedua, minal jinnati wan nas. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Yang keempat, maliki yaumiddin. Dan yang kelima, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, menurut kalian yang mana nih yang termasuk surat An-Nasr? Potongan ayat yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Baik, mari kita bahas. Yang pertama, surah Wal Asr. Itu surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Yang kedua, minal jinnati wan nas. Itu surat An-Nas. Ya, bagus. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Itu surat Al-Ikhlas. Yang keempat, maliki yaumiddin. Itu surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Yang kelima, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, inilah surah An-Nasr. Surat pertama dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Ada 3 ayat. Surah An-Nasr itu ada 3 ayat. Suratnya yang ke-110 di dalam Al-Quran. Nama surah An-Nasr ini diambil dari ayat yang pertama. Idza jaa An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Baik anak-anak, mari kita sama-sama baca surat An-Nasr. Perhatikan ya, dengarkan bacaan Bapak, kemudian ditiru dan diulangi. Perhatikan huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Jangan lupa sebelum membaca ayat Al-Quran atau sebelum beraktivitas, kita harus mulai dengan basmalah dulu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, za, lidah ya, lidah agak digigit. Idza, jangan iza. Jangan dibaca iza. Idza. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Yang pertama. Dan yang kedua, kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sayad ada qalqalah namanya, memantulkan. Sayadkhuluna, khu, kha, khi, khu, kha agak berdaham. Kha, sayadkhuluna fi. Perhatikan qalqalahnya ya. Kemudian yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu agak ditahan, agak ditahan, bukan innahu tapi innahu kana tawwaba. Baik. Kita mulai dari pertama disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, mari kita bahas arti surat An-Nasr itu sendiri. An-Nasr tadi artinya adalah pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang, nasrullah, pertolongan Allah. Ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Itu arti yang pertama. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk ke dalam agama Allah, yaitu Islam. Afwaja, berbondong-bondong, artinya banyak orang yang akan masuk agama Islam. Itu kata surat An-Nasr. Yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, berzikirlah ya, maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah, ucapkan masya Allah dan sebagainya. Bihamdi rabbika, dan puji Tuhanmu dengan ucapkan alhamdulillah. Wastaghfir, dan mohon ampunan kepada Allah dengan ucapkan astaghfirullahalazim. Innahu kana tawwaba, dia maha penerima taubat kita. Nah, terus apa pokok-pokok atau isi surat An-Nasr? Pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr ada dua. Yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertasbih, kemudian memuji Allah dan juga beristighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah. Nah, anak-anak sudah tahu kan surah An-Nasr itu apa? Baik, maka tugas kalian yang pertama menulis ayat dari surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3, ditulis ya di buku tugas. Kemudian dihafalkan ya, dibuat video dan dikirim ke Bapak. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk menghafal. Diusahakan hafal, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan tajwidnya, perhatikan qalqalahnya juga. Ya. Baik. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.